Bihatra olsun tabii. Ya Bihatra olsun tabii yani. Ya ini teman-teman kita udah ketemu dengan Mukmin Usta. Tapi meskipun ini kelihatan masakan desa, ini yang paling enak menurutku ya. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Ya, kali ini kita jalan-jalan lagi. Hakan, baru bangun ya? Enggak. Ya, ini kita mau mengunjungi kenalan kita, teman kita, orang Turki ya teman-teman. Namanya Saudara Mukmin. Nah, dia rumahnya itu dekat sini. Ini kita tadi naik bis jauh. Perjalanan sekitar hampir 2 jaman teman-teman, dan ini kita ada di pemberhentian bis terakhir ini. Kita nunggu nanti dijemput pakai mobilnya. Nah, ini banyak sekali bis-bis datang, dan teman-teman ini di sekitar sini tuh bau kayak kotoran hewan ya, karena memang ini daerahnya itu daerah yang agak desa dan banyak kebun-kebun dan juga banyak hewan ternak di sini itu. Afkan, nereti. Alakowa. Alakowa itu loh, ada tulisannya itu loh. Coba dibaca. Mana? Itu. Alakowa Otobus Harakat Markazi. Nah, ini terminal pemberhentian busnya ya teman-teman. Banyak itu busnya di sana, itu bus dalam kota. Karena transportasi umum itu di sini, dan itu rumahnya itu satu-satu ya teman-teman. Jadi satu tingkat atau satu rumah, bukan apartemen. Beda kayak yang di kota. Kalau di kota kan apartemen. Ini karena wilayahnya agak desa, jauh dari tengah kota, pusat kota, jadi rumahnya itu masih satu-satu gini. Nah, itu rumahnya itu. Nah, ini kita bawa oleh-oleh tadi juga ya, beli oleh-oleh. Ini ada roti khas Turki, ada simit, kemudian ada roti isi coklat. Kemudian ada juga ini kita bawa ayam karena kita nginep ya di sini. Ini ada bau kotoran ternak ya, itu loh, buat pupuk mungkin. Nah, ini loh. Jadi ini memang wilayah perkebunan dan ada banyak binatang ternak di sini. Tadi di jalan banyak ada tulisan dijual hewan kurban, karena ini mau mau hari raya kurban ya. Jadi pemasoknya mungkin dari sini ya, hewan kurban yang di kota-kota itu. Hakan, karena aku juga lapar ya dari tadi, nggak punya tempat duduk, nggak ada tempat duduk. Ini kita makan simit dulu ya. Simit ini khas Turki. Ini yang harganya agak mahal, 2,5 lira. Mungkin ini yang ada tambahan margarin. Margarin ke apa? Teriyaki apa? Yang margarin itu ya. Margarin ki sing teko hewan itu apa bahasa Indonesia? Margarin ya. Ini yang ada tambahannya margarin ya, mungkin agak mahal. Nah, ini kita coba dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih lembut dari yang biasa ya. Ini kita belinya ada beberapa macam. Ada yang kayak gini. Ada juga yang agak gosong itu. Agak gosong itu agak renyah. Kayak donat ya teman-teman, tapi ini bukan donat. Gede ya. Nah. Bihatra olsun tabii. Ya Bihatra olsun tabii yani. Ya, ini teman-teman kita udah ketemu dengan Mukmin Usta, dan ini ada anaknya di belakangnya itu. Bayramda çalışacak mıydı? Bayramda çalışacağım inşallah. Bayramda gelin diyecektim aslında da. Şey yani, sadece bir gün 2 gün şey yani çalışacağım ben. Çünkü birinci gün var ya, orada oleh durmadan çalışıyoruz yani. Sabahtan geceye kadar çalışıyoruz biz. Kurban kesme. Evet, kurban kesme. Ve kurban kesme, şey toplama, bağırsak toplama, bir de temizleme. Evet. Onların gücü yokmuş diye, yabancılara şey lazımmış diye ya, biz geliyoruz ya Usta. Ya, ini mau ke rumahnya Mukmin Usta. Ne yapacağız şimdi? Neyi? Yarma mı? Rumahnya ini agak jauh dari pusat kota, jadi tadi dari rumah itu sekitar 2 jam. Nah, ini
kita udah ketemu tadi, kita nunggu di pemberhentian bis. Nah ini sekarang kita nunggu, sekarang kita dengan pemerintah mau ke toko dulu katanya, belanja habis itu kita datang ke rumah. Nah teman-teman, jadi aku tadi sama Mukmin Ustaz kita nyebutnya itu kita diajak ke bengkelnya, dan ini adalah ruangan tempat istirahat di bengkelnya. Nah gini ya teman-teman, jadi bengkelnya ini perjalanan sekitar 10 menit dari rumahnya. Ini kita disuguhi teh khas Turki. Ini ya bentuk gelasnya ini seperti bunga tulip ya, di melengkung. Ini khasnya Turki. Jadi orang Turki itu teman-teman bisa dibilang sehari itu bisa sampai 20 gelas teh ini. Jadi habis dipenuhi lagi, habis dituangin lagi, habis dituangin lagi, dibuatin lagi, karena memang sudah kultur mereka ya. Jadi sedunia ini negara dengan konsumsi teh terbanyak itu kan Turki ya, dan selisihnya itu gede banget, besar banget. Ternyata emang benar mereka itu hobinya memang minum teh ya. Jadi ada tamu itu pasti dikasih teh. Nah teman-teman, jadi ini suasana di bengkelnya Mukmin Ustaz ya teman-teman. Ini bengkel mobil dia itu, tapi kayaknya juga bisa memperbaiki sepeda atau peralatan lain ya, mesin-mesin lain itu kayaknya bisa. Ini ruangan itunya, bengkelnya. Dan itu sekarang ada orang yang datang untuk membenahi mobilnya, katanya itu akinya bermasalah. Nah, itu. Nah ceritanya tadi ketika sampai rumah teman-teman, aku diajak Mukmin Ustaz ke bengkelnya, dan dia masih melanjutkan kerjaannya hingga sore hari. Dan ini istri dan anak-anak itu tinggal di rumah. Nah ini anak-anak sambil main-main itu, dan istriku itu belajar masak makanan Turki ya teman-teman, sama istrinya Mukmin Ustaz. Jadi makanan Turki itu memang gimana ya, berbeda dengan kuliner khas Indonesia teman-teman. Jadi bumbunya itu juga berbeda, teknik memasaknya itu juga berbeda, dan bahan dasarnya itu berbeda. Bisa dibilang itu bumbunya kurang meriah teman-teman. Jadi masih meriah masakan Indonesia, tetapi meskipun bumbunya itu minim, tapi rasanya itu khas teman-teman, ngangeni lah istilahnya itu. Nah ini juga anak-anak itu main di rumah. Ini suasana di luar rumahnya Mukmin ya. Nah ini rumahnya Mukmin itu ada 2 tingkat. Ini kalau di desa itu memang rumahnya masih banyak yang satu-satu ya, nggak apartemen. Kalau di kota tempat tinggal kita itu sudah apartemen teman-teman. Nah jadi dulu kita kenal Mukmin Ustaz itu udah kurang lebih 2 tahun ya. Dulu pas pertama kali kesini itu rumahnya itu yang tingkat 2 itu belum jadi, dan ini kelihatannya udah jadi. Dan ini Afka main sepeda, ini dia pinjam sepedanya anaknya Mukmin ini. Karena musim panas teman-teman, meskipun ini sudah sekitar jam 8, tetapi belum maghrib ya. Maghribnya itu setengah 9. Kalau subuhnya itu sama, jam setengah 4 itu sudah subuh. Tapi maghribnya itu panjang lama. Jadi anak-anak meskipun udah hampir, kalau jamnya itu harusnya udah malam, tapi masih main-main di luar itu anak-anak. Nah setelah adzan, Mukmin Ustaz itu langsung beranjak pulang dari bengkel. Aku bersama Mukmin Ustaz, dan sampai di rumah setelah sholat maghrib kita pun dijamu makan malam. Ya bisa dibilang makan sore makan malam itu jadi satu ya teman-teman. Jadi ini makanan khas Turki, ada banyak sekali. Halo teman-teman semuanya, kita sekarang sudah berada di rumahnya Mukmin Ustaz. Ini Mukmin Ustaz, ini anaknya.
Dan kita sekarang mau makan malam, makan sore ya makan malam jadi satu. Ini ada sarma. Ini nasi dibungkus dengan daun anggur. Nah, ini daun anggur ini. Nanti kita buka. Terus ada pilafnya. Normal pilaf ya. Piris pilau. Ini nasi, atasnya ini ada daging Yorkshire, ini terjadi ya, ini nasi, atasnya ini ada apa namanya, ayam ya. Terus ini yang terkenal, ini namanya coban salatas. Ini baru ini kenapa artinya coban salatas ini salad penggembala, karena ini memang banyak dimakan oleh dulu katanya ini banyak dimakan oleh para penggembala. Tapi meskipun ini kelihatan masakan desa, ini yang paling enak menurutku ya, yang paling seger, apalagi di musim panas. Terus di sini ada semangka, terus ini airan teman-teman. Nah ini airan, terus ini yasin fasulie atau namanya kacang hijau ini nyebutnya. Tapi ini ya juga enak, semuanya enak. Ini masakan Turki. Karena kita kesini sebenarnya itu nasi itu jarang dimakan, tapi karena kita kesini tahu orang Indonesia itu suka makan nasi, maka kita dikasih nasi. Ini apa namanya, sendok korok, garpu. Ini garpunya kayak gini, mungkin ini dari Saudi. Saudi Arab standar dari sini. Arab benar Arab Chin mal. Japonya itu dong, Japonya itu nah, bu sudah komşu vardı. Komşu nereliydi? Ayşe hocamın hocası Faslıydı. Faslı. O getirmiş. Ama nereden getirdi bilmiyorum. Arkasında Japon ya, benar Arab Treasure, benar Japon malu. Cakma. Ya ini ada, ini unik teman-teman. Jadi ini altın, ini emas katanya. Wow. Jadi ini agak yang aneh. Ini kan ada kurma sama pedang. Ini lambangnya Arab Saudi dan tulisannya ini ahlan wa sahlan, selamat datang. Arab Saudi. Tapi ternyata yang buat adalah Jepang, made in Japan. Ahlan wa sahlan benar. Yani hoş geldin diyor. Yani bunlar Saudi Arabistan. Jadi ini bukan dari Arab Saudi tapi dari Maroko, karena tetangganya itu katanya ada yang kerja di Maroko. Nah, setelah makan malam itu teman-teman, sebenarnya kita itu ngobrol panjang lebar, tapi karena capek aku nggak video. Nah, ini setelah pagi, setelah semuanya bangun, anak-anak bangun, kita pun dijamu untuk sarapan. Nah, ini sarapannya itu unik teman-teman. Jadi sebenarnya sarapannya orang Turki itu nggak pakai nasi, tapi berhubung ada kita orang Indonesia, itu nasi kemarin yang masih ada itu disajikan lagi, dihangetin lagi. Dan makanan khas Turki untuk sarapan itu gini teman-teman, itu biasanya ada keju ya, itu pasti. Jadi keju yang di mangkok kuning itu keju. Kemudian ada airan itu yogurt tapi dikasih air dan susu. Kemudian teh itu pasti ada teman-teman. Dan kalau buah itu musimnya apa? Kalau lagi musim semangka itu ya buah semangka biasanya. Kemudian yang pasti ada itu roti pasti. Kemudian ada selai, kemudian ada tursu. Tursu itu semacam asinan sayur ya. Bisa dibuat dari cabai, wortel dan semacamnya. Dan juga ada cabai goreng, kemudian terong goreng, dan juga ada kentang goreng teman-teman. Jadi cara makannya itu kalau orang Turki itu roti dibelah kemudian dimasukkan bahan-bahannya itu kemudian dimakan. Nah, biasanya yang pasti ada itu di sarapan teman-teman itu adalah tomat. Nah, jadi tomat itu seperti apa ya? Seperti lauknya lah. Nah, jadi orang Turki itu kalau pagi itu nggak makan nasi teman-teman, karena
sarapan itu ya selain nasi, sarapan itu hal-hal yang ringan lah, seperti sayur, buah, kemudian keju dan roti. Untuk nasi dan lain-lain itu yang makanan berat itu biasanya disajikan di siang hari. Nah, ini juga ada selai buatannya sendiri, itu selainya tuh enak teman-teman. Nah, setelah kita sarapan, kita pun pamit pulang teman-teman. Dan aku diantarkan ke tempat pemberhentian bis yang ada di depan bengkelnya. Jadi untuk pulangnya itu di depan bengkelnya Mukmin Usta itu ada tempat pemberhentian bis teman-teman. Jadi aku sekeluarga dibawa ke bengkel dan nanti menunggu bis di sana. Nah, ini perjalanan teman-teman. Di sana itu ada banyak sekali hijau-hijauan karena memang ini masih desa. Itu adalah ladang jagung ya teman-teman. Dan di kiri kanan itu sebenarnya ada kandang sapi. Nah, gitulah teman-teman perjalanan kita kali ini. Di kesempatan berikutnya kita akan sharing perjalanan kita ke beberapa tempat yang pastinya akan bisa menjadi informasi menarik bagi teman-teman.